Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi pada mata kuliah pengambilan keputusan manajerial dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dewi Nusaningrum MSI. Topik yang akan kami bahas yaitu menyimpulkan dan memutuskan jumlah pelayanan dengan tujuan menciptakan kepuasan konsumen. Sebelum pada topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Alisa Edwina Khalid Bakor dan rekan saya Menjelina dan rekan saya Rika Cahyani Dwi Lestari. Teori kepuasan, ekspektansi disconfirmation model, teori diskonfirmasi harapan. Kepuasan pelanggan sebagaimana penilaian yang dirasakan sesuai dengan harapan. Jika pelayanan yang diterima pelanggan lebih rendah dari harapan pelanggan, maka akan menghasilkan ketidakpuasan emosional negatif disconfirmation. Sebaliknya, jika pelayanan yang diterima pelanggan lebih tinggi dari harapan pelanggan, maka akan menghasilkan kepuasan emosional positif disconfirmation. Selanjutnya, Clotter dan Keller 2012, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil dari sebuah produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, maka konsumen tidak akan puas. Jika kinerja melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan sangat senang dan puas. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga, dan memberikan komentar yang lebih terhadap perusahaan. Kepuasan konsumen tercipta apabila produk, harga, dan kualitas pelayanan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan konsumen. Equity teori, teori keadilan. Seseorang akan puas bila rasio hasil outcome yang perolehannya dibandingkan dengan input yang digunakan dirasakan fair atau adil. Perbandingan hasil yang diterima oleh pelanggan A harus sama dengan hasil yang diterima pelanggan B. Apabila kedua keadaan tersebut tidak sama, maka pelanggan melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang dirasakan ketidakpuasan akibat ketidakadilan dari pemberi pelayanan. Attribution theory menjelaskan bagaimana konsumen mencoba memahami dan menjelaskan penyebab dari pengalaman mereka, termasuk pengalaman mereka dengan produk dan layanan, dalam konteks kepuasan pelanggan. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana konsumen menafsirkan dan mengevaluasi pengalaman mereka dan bagaimana menginterpretasikan ini mempengaruhi tingkat kepuasan mereka. Perasaan efektif berbasis pengalaman mengacu pada emosi dan perasaan yang muncul dari pengalaman langsung pelanggan dengan produk atau layanan. Ini adalah komponen kunci dalam kepuasan pelanggan karena emosi dan perasaan ini sangat mempengaruhi penilaian keseluruhan pelanggan terhadap suatu merek. Assimilation contrast theory, teori asimilasi kontras. Teori psikologi yang menjelaskan bagaimana konsumen mengevaluasi produk atau layanan berdasarkan perbandingan dengan ekspektasi mereka. Teori ini menggabungkan unsur-unsur dari kedua teori sebelumnya. Cognitive dissonance theory. Konsumen berusaha untuk mengurangi ketidakcocokan antara ekspektasi dan pengalaman mereka. Yang kedua, kontras teori. Konsumen mempertajam perbedaan antara ekspektasi dan pengalaman mereka ketika perbedaannya besar. Teori proses lawan menjelaskan bagaimana respon emosional kita terhadap suatu stimulus atau rangsangan berubah seiring waktu. Teori ini awalnya dikembangkan untuk menjelaskan respon fisiologis terhadap rangsangan, tetapi juga dapat diterapkan pada emosi yang terkait dengan pengalaman pelanggan. Model anteseden dan konsekuensi pelanggan. Anteseden pelanggan meliputi ekspektasi pelanggan. Ekspektasi berperan sebagai standar pembanding untuk pelayanan, kinerja atau pelayanan, performance, affect, dan equity. Konsekuensi pelanggan ada 3 kategori, yaitu perilaku komplain, negative of mood, dan minat pembeli ulang. Faktor-faktor kepuasan dibagi menjadi 5. Yang pertama, kualitas produk merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang kedua, kualitas pelayanan merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi konsumen. Yang ketiga, harga. Konsumen akan merasa puas apabila produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi memiliki harga yang lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi. Yang keempat, biaya. Pelanggan cenderung akan merasa puas apabila mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan produk atau jasa yang mereka inginkan. Yang terakhir, emosional.
Perasaan di mana konsumen akan merasa puas apabila orang lain memujinya karena menggunakan produk dan merek yang mahal, serta bahan yang bagus dan berkualitas. Selanjutnya adalah pentingnya kepuasan konsumen dalam pengambilan keputusan manajerial. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada kepuasan konsumen merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan manajerial yang sukses. Dan yang kedua ada dengan memprioritaskan kepuasan konsumen, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan profitabilitas, dan membangun reputasi merek yang positif. Dan yang ketiga ada memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan melalui umpan balik dan riset pasar sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Dan yang terakhir atau poin 4 adalah kepuasan konsumen berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan sukses di jangka panjang. Baik, selanjutnya adalah metode pengukuran. Di sini ada 4 metode. Yang pertama ada sistem keluhan dan saran, yang kedua ada ghost shopping, yang ketiga ada loss customer analysis, dan yang terakhir ada survei kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada keluhan dan saran. Di sini ada bertujuan untuk memberikan platform bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan dan saran mereka tentang produk, layanan, dan pengalaman mereka. Dengan metode yaitu dengan menyediakan berbagai cara bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan dan saran seperti melalui telepon, email, website, sosial media, atau formulir di toko. Dengan cara menganalisis, yaitu dengan mengkategorikan keluhan dan saran berdasarkan tema, mengidentifikasi masalah yang umum terjadi, dan melacak tren dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah manfaat, yaitu untuk membantu perusahaan untuk mengidentifikasi atau memperbaiki masalah dengan cepat, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Dan yang kedua ada go shopping, bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan pelanggan dengan cara menyewa orang untuk bertindak sebagai pembeli anonim dan melaporkan pengalaman mereka. Dengan metode yaitu go shopper mengunjungi toko, melakukan pembelian, dan menilai berbagai aspek layanan pelanggan seperti keramahan staf, waktu tunggu, dan proses checkout. Selanjutnya yaitu dengan menganalisis, yaitu menghitung skor rata-rata untuk setiap aspek pelayanan pelanggan dan membandingkannya dengan tolak ukur internal atau industri, yaitu untuk bermanfaat untuk memberikan gambaran yang objektif tentang pengalaman pelanggan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan membantu perusahaan untuk melatih staf mereka menjadi lebih baik. Yang ketiga ada loss customer analysis, bertujuan untuk memahami mengapa pelanggan berhenti membeli produk atau layanan perusahaan dengan menggunakan metode menghubungi pelanggan yang telah berhenti berbisnis dengan perusahaan dan menanyakan alasan mereka. Dan caranya adalah dengan mengkategorikan alasan berdasarkan tema, mengidentifikasi masalah yang umum terjadi, dan melacak tren dari waktu ke waktu. Untuk bertujuan sebagai membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mencegah hilangnya pelanggan di masa depan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang keempat adalah survei kepuasan pelanggan, bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan dengan produk, layanan, atau pengalaman mereka. Menggunakan metode mengirimkan survei kepada pelanggan melalui email, pos, atau online. Survei dapat mencakup pertanyaan tentang berbagai aspek pengalaman pelanggan seperti kualitas produk, layanan pelanggan, dan nilai keseluruhan. Dan cara menganalisisnya adalah menghitung skor rata-rata untuk setiap pertanyaan dan membandingkannya dengan tolak ukur internal atau industri. Hal ini ditujukan untuk memberikan data kuantitatif tentang tingkat kepuasan pelanggan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan melacak kemajuan dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya ada elemen kepuasan konsumen. Menurut Doni Juni Priyansa tahun 2017 terdapat 5 elemen yang menyangkut kepuasan konsumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada harapan atau expectation. Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa. Pada saat proses pembelian dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan mereka, keinginan, dan keyakinan mereka. Barang atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa puas. Selanjutnya ada kinerja atau performance. Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh pengharapan mereka. Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil, maka konsumen akan merasa puas. Yang selanjutnya ada perbandingan atau comparison. Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan
kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang dan jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai untuk atau melebihi persepsi mereka terhadap kinerja aktual suatu produk. Selanjutnya ada pengalaman atau experience. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan merek atau barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Dan yang terakhir ada konfirmasi atau confirmation dan dikonfirmasi atau disconfirmation. Konfirmasi atau terkonfirmasi terjadi jika harapan sesuai dengan kinerja aktual produk, dan sebaliknya diskonfirmasi atau tidak terkonfirmasi terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual produk, dan konsumen akan merasa puas jika terjadi confirmation atau disconfirmation. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri kepuasan konsumen. Yang pertama ada tetap setia atau konsumen itu menjadi loyal terhadap perusahaan kita, dan yang kedua itu ada membeli lebih banyak pada produk baru perusahaan. Yang ketiga berbicara yang menguntungkan kepada orang lain tentang produk dan perusahaan. Yang keempat ada kurang memperhatikan merek pesaing dan kurang sensitif terhadap harga. Yang kelima ada menawarkan ide atau produk jasa kepada perusahaan, dan yang terakhir ada mengurangi biaya untuk konsumen baru ketika transaksi dapat menjadi rutinitas. Selanjutnya adalah cara menentukan jumlah layanan. Yang pertama adalah analisis permintaan. Di sini terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu mempelajari pola permintaan produk atau layanan. Yang kedua memprediksi permintaan di masa depan, dan yang ketiga ada mengembangkan strategi pemasaran. Yang kedua adalah kapasitas layanan. Di sini ini maksudnya adalah kemampuan sistem untuk melayani pelanggan. Biasanya menjadi faktor adalah staff, peralatan, tata letak, dan proses. Tujuannya adalah untuk layanan dengan cepat, efisien, tanpa antrean panjang. Dan yang selanjutnya ada evaluasi biaya dan manfaat. Di sini menilai layak atau tidaknya program secara ekonomi, milih proyek atau program yang paling menguntungkan. Dan yang ketiga ada membantu pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Dan yang keempat adalah model antrian. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah model matematika untuk mempelajari sistem antrian. Yang kedua ada memprediksi waktu tunggu pelanggan. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi sistem antrian. Dan yang terakhir ada merancang sistem antrian baru yang efisien dan efektif. Baik, sesuai dengan penjelasan yang tadi sebelumnya teman saya sudah jelaskan, yaitu bagaimana cara menentukan jumlah layanan. Ada 4 ya, tadi ada analisis permintaan, lalu ada pertimbangkan kapasitas layanan, selanjutnya ada evaluasi biaya dan manfaat, dan yang terakhir adalah model antrian. Nah, pada presentasi kelompok kami hari ini, kami akan menjelaskan mengenai cara menentukan jumlah layanan, yaitu dengan model antrian. Nah, mungkin materi ini akan sedikit rumit karena memang banyak lambang-lambang matematika yang mungkin pada waktu SMP atau SMA kita temukan, tapi memang perlu di-refresh kembali sehingga kita bisa memahami. Tapi jangan takut teman-teman, karena kita bakalan tampilin nanti slide-slide-nya sehingga teman-teman bisa melihat gambar. Oke, jadi pertama-tama apa sih itu sebenarnya model antrian? Jadi model antrian atau Q&A teori ini adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari sistem antrian di mana pelanggan atau entitas lain menunggu untuk dilayani. Nah, perhitungan teori antrian ini dapat digunakan untuk memprediksi kinerja sistem antrian seperti waktu tunggu rata-rata, tingkat utilisasi server, dan panjang antrian. Jadi dengan model antrian ini, karena bisa dihitung gitu ya, bisa diprediksi, jadi kemudian kita bisa menentukan jumlah layanan harus seberapa lama, berapa banyak yang harus disediakan, atau service berapa banyak orang yang harus melayani gitu sesuai dengan jumlah antrian yang ada. Nah, ketika kita berbicara tentang teori antrian atau model antrian ini, kita harus mengetahui parameter utamanya. Nah, ini yang saya bilang tadi bakalan banyak lambang matematika. Dia ada lambda. Yang pertama, lambda itu melambangkan tingkat kedatangan pelanggan, yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang tiba di sistem per unit waktu. Lalu ada mu, tingkat pelayanan, yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani oleh server per unit waktu. Lalu kemudian ada rho,
yaitu tingkat utilisasi server, yaitu proporsi waktu server yang sibuk melayani pelanggan. Lalu kemudian ada L, melambangkan panjang rata-rata antrian. Lalu ada LQ, panjang rata-rata antrian yang tidak termasuk pelanggan yang sedang dilayani. Lalu ada W itu melambangkan waktu tunggu rata-rata pelanggan di sistem. Dan WQ yaitu waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam antrian. Nah, lalu ada beberapa jenis nih model antrian dasar. Di sini kami menyediakan ada 4 jenis ya. Yang pertama itu model M/M/1 atau per 1 gitu ya, dimana sistem antrian single server dengan kedatangan quotient dan waktu pelayanan eksponensial. Lalu kemudian ada model M/M/C. C ini adalah variabel yang kemudian bisa diganti, nanti bisa jumlahnya 2 atau kemudian 3 ya, dimana artinya adalah sistem antrian multi server dengan kedatangan quotient dan waktu pelayanan eksponensial. Lalu kemudian ada model M/G/1. Ini adalah sistem antrian single server dengan kedatangan quotient dan waktu pelayanan umum. Lalu ada model G/M/1, jadi dibalik tuh ya, G-nya duluan. Itu sistem antrian single server dengan kedatangan umum dan waktu pelayanan eksponensial. Nah, lalu ada rumus perhitungannya juga nih. Ketika mau mencari tingkat utilisasi server tadi ya, P itu si roh itu tadi, maka kita cara menghitungnya adalah P sama dengan lambda per mu gitu ya. Nanti teman-teman bisa merefresh kembali lambda itu tadi apa, mu itu tadi apa. Lalu kemudian untuk mencari panjang rata-rata antrian, kita bisa lihat yaitu mencari L ya, panjang rata-ratanya adalah dengan mencari roh lalu dibagi dengan 1 dikurang roh. Nah, itulah untuk cara mencari panjang rata-rata antrian. Lalu kemudian ada panjang rata-rata antrian yang tidak termasuk pelanggan yang dilayani atau LQ-nya. Itu bisa dengan cara roh pangkat 2 dibagi dengan 1 dikurang roh. Lalu kemudian waktu tunggu rata-rata pelanggan di sistem atau W dengan cara L per lambda. Lalu kemudian yang terakhir untuk mencari waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam antrian yaitu WQ dengan cara mencari LQ dibagi dengan lambda. Nah, bagaimana nih contohnya gitu kan? Kita akan implementasikan dalam contoh. Tadi cuma rumus-rumus doang, lalu kemudian gimana cara ngitungnya? Nah, ini kita kasih contohnya. Yang pertama, ada sebuah toko memiliki 1 kasir. Rata-rata 10 pelanggan tiba di toko per jam. Jadi per jamnya ini ada 10 pelanggan nih. Ya, berarti kalau kita ke kalimat matematikakan, maka lambda sama dengan 10 pelanggan per jam. Nah, kasir dapat melayani rata-rata 12 pelanggan per jam. Berarti apanya tuh di situ? Berarti mu-nya di situ adalah 12 pelanggan per jam. Nah, maka kita hitung semuanya ya, tingkat utilisasi servernya bagaimana. Maka tinggal masukkan lambda per mu ya kan, untuk menghitung tadi roh lambda per mu, maka dapatlah 0,83. Lalu untuk menghitung panjang rata-rata antrian atau L, kita bisa menghitungnya dengan cara rohnya udah ketemu dibagi dengan 1 dikurang 0,8 rohnya juga, maka dapatlah 4,76 pelanggan. Lalu kemudian untuk panjang rata-rata antrian yang tidak termasuk pelanggan dengan cara apa? Roh pangkat 2, maka dapatlah 0,83 pangkat 2 per 1 dikurang dengan 0,83. Yang dikerjakan di dalam kurung dulu ya teman-teman. Dapatlah 2,79 pelanggan. Lalu waktu tunggu rata-rata pelanggan di sistem WW dapatlah, caranya gimana? Caranya L-nya kan tadi dapat ya 4,76 dibagi dengan lambdanya yaitu 10, maka dapatlah 0,48. Lalu yang terakhir WQ-nya atau waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam antrian, kita bisa hitung dengan cara menggunakan LQ yang tadi kita sudah dapat yaitu 2,79 dibagi dengan lambdanya yaitu 10, maka dapatlah 0,28 jam.
Nah, maka interpretasinya kalau kita jadikan lagi dari kalimat matematika kepada penjelasannya, maka dalam contoh ini kasir itu sibuk 83% dari waktu, which is make sense ya, karena dibilang kan kemampuan servisnya itu adalah 12 pelanggan per jam. Nah, sedangkan rata-rata pelanggannya itu adalah 10 per jam. Maka kalau dihitung ya rata-rata sibuknya itu kasirnya atau tellernya adalah 83% gitu, atau 0,83 roh tadi. Lalu kemudian ada rata-rata 4,76 pelanggan yang mengantri. Lalu ada rata-rata 2,79 pelanggan yang mengantri tidak termasuk yang sedang dilayani. Jadi maksudnya adalah misalkan saya duduk ya yang sedang dilayani, maka saya tidak termasuk dalam antrian. Itulah yang tadi yang dihitung tadi. Lalu kemudian atau LQ-nya tadi ya. Lalu rata-rata pelanggan harus menunggu adalah 0,48 jam atau sekitar 28 menit di sistem. Nah, rata-rata pelanggan yang harus menunggu adalah 0,28 jam atau 17 menit dalam antrian. Gitu. Jadi di sistem dia menunggu 28 jam, kalau harus menunggu dalam antrian ya 17 menit. Begitu teman-teman. Mungkin ini agak sedikit sulit, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Nah, yang terakhir kita akan masuk kepada studi kasus. Saya akan membacakan abstrak daripada studi kasus ini. Studi kasus ini kita dapatkan dari Journal of Mathematics UNP, Universitas Negeri Padang. Jadi memang ini studi kasusnya adalah dari Bank BNI, kantor cabang pembantu air tawar. Itu yang ada, air tawar ini adalah salah satu lokasi di Sumatera Barat. Begitu, saya akan bacakan ya. Jadi tadi dibilang di sini bahwa antrian itu merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh setiap pelayanan publik. Nah, sama seperti yang terjadi di Bank BNI kantor cabang pembantu air tawar ini. Pasti ya, jangankan di kantor cabang pembantu air tawar, kayaknya hampir di semua bank gitu ya, kita akan melihat antrian-antrian yang cukup panjang. Apalagi kalau misalkan di Bank BCA misalkan ya, banyak yang mungkin permasalahan kartunya dan lain-lain, sehingga kemudian ada juga nih inovasi-inovasi untuk mengurangi antrian, maka ada mesin yang bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus ke teller gitu kan ya. Tapi ya itu pembahasan yang lain. Kita masuk lagi ke studi kasus. Nah, karena tadi banyaknya nasabah yang datang untuk mendapatkan sebuah pelayanan, maka studi kasus ini adalah membahas penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi dengan model antrian yang diterapkan pada teller bank. Pengambilan data itu dilakukan selama 5 hari, Senin sampai Jumat pukul 9 sampai dengan jam 12 siang. Melalui wawancara dan pengamatan langsung pada bagian teller Bank BNI, kantor cabang pembantu air tawar. Berdasarkan hasil analisis dengan menghitung ukuran kinerja sistem antrian, diperoleh bahwa model yang diterapkan adalah M per M per 2. Nah, itu sama yang seperti saya bilang tadi ya, M per M per C per C. C-nya ini berarti kan adalah dia ini bukan single, bukan satu gitu ya, tetapi adalah sistem antrian multi server dengan kedatangan push-in dan waktu pelayanan eksponensial tadi. Begitu. Dan dia menerapkan FIFO, first in first out. Nah, waktu kedatangan nasabah berdistribusi push-in dan waktu pelayanan nasabah berdistribusi eksponensial tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, disiplin antrian yang digunakan yaitu first in first out dengan model antrian dasar multiple channel queuing system. Begitu. Jadi sebenarnya ya teman-teman itu ada beberapa aturan kedatangan sebenarnya. Selain daripada FIFO tadi, ada last in first out juga atau LIFO. Lalu ada juga service in random order atau SIRO dan pelayanan berdasarkan prioritas atau PRI. Nah, tapi yang diterapkan pada BNI ini adalah FIFO, first in first out dengan sistem antrian tadi. Nah, pokoknya setelah dia ini melewati berbagai macam pengukuran ya, tadi di studi kasus ini juga dijelaskan nih berapa sih jumlah nasabahnya per hari ya, dari Senin sampai Jumat totalnya itu 272. Lalu kemudian rata-rata pelayanan per menit itu totalnya adalah 345 menit gitu. Jadi
dari sinilah, dari jumlah-jumlah ini kemudian dihitung. Ada juga perhitungan ya rata-rata teller 1, teller 2, mereka memiliki 2 teller. Lalu kemudian dihitunglah nih dengan tadi ada rohnya ya. Rohnya itu adalah dapatlah 0,091. Yaitu artinya dia kurang dari 1. Dimana artinya adalah kondisinya steady dan steady state atau terpenuhi gitu. Jadi pada bank BNI ini mereka memiliki 2 teller, dan sehingga kemudian tadi C-nya yang digunakan adalah 2 ya kan, bukan single gitu. Karena antriannya melayani ada 2. Jadi dapatlah tadi kesimpulan bahwa ternyata dari penelitian yang ada bahwa model yang dipakai BNI itu sudah bagus gitu ya, sudah pas, karena ternyata rohnya itu kurang daripada 1 atau tadi 0,091 tadi gitu. Dari di sini digunakan juga peraturan pelayanan yang digunakan first in first out, jumlah nasabah yang boleh masuk tidak terhingga dalam sistem antrian, dan ukuran populasi pada sumber pemanggilan yaitu tidak terhingga juga, sehingga model antrian yang digunakan cukup dan sudah dikatakan optimal. Jadi dengan sistem seperti itu, ngantri first in first out, siapa yang duluan dilayani, itu ternyata adalah model terbaik yang diberikan untuk pelayanan di Bank BNI tadi, begitu. Dan ada juga ya perhitungannya detail sekali di sini. Mereka tadi menggunakan wawancara ya, dan juga penelitian secara langsung di kantor cabang tersebut. Begitu pembahasan daripada presentasi kami kelompok 10 pada hari ini, yaitu mengenai menyimpulkan dan memutuskan jumlah pelayanan dengan tujuan menciptakan kepuasan konsumen. Bagaimana pentingnya kepuasan konsumen, lalu bagaimana cara menciptakan kepuasan konsumen dan memutuskan jumlah pelayanan untuk mencapai kepuasan konsumen tadi dengan penjelasan yang kami berikan, yaitu adalah model antrian. Kami berharap, kelompok 10 kami berharap presentasi yang kami berikan hari ini dapat bermanfaat semua untuk teman-teman yang menonton, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penulisan di materi presentasi. Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar dan kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih.